Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah. Ketika mewangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU, mewangkel ke khurafat-khurafat NU, mereka juga lihat dalil pitung dino, batang pulau dino, dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena ono dalil itu golek-golek not. Kalau kakek dalil juga repot juga, orang kan curiga. Wih, kok so persis dalilnya gitu. Sesuai kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jatuh-jatuh. Nanti kalau suwon nih, soalnya fakih ya minimal takrib nih ku ngotok. Jadi di Bismillahirrahmanirrahim di beberapa bab di Quran itu kan masih pakai makna lughawi. Makna apa? Lughawi. Misalnya iddah itu maknanya apa? Hitungan kan? Iddah maknanya apa? Hitungan. Kalau tarobus menahan apa? Nah, misalnya di Quran diterangkan fa'iddatuhunna, iddahnya perempuan begini, misalnya mutolakot salah satu kuruk. Andai kan kita pakai makna lughawi kan iddah itu hanya hitungan, no? Tarobus menahan. Tapi berkanya paham kita tahu maknanya tarobus itu apa? Satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh apa? Nikah. Ya, satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Jadi tarobus sama iddah itu maknanya apa? Sama. Jadi nggak boleh dimaknani lughat, tapi sudah menjadi makna apa? Istilahi. Apa makna istilahi? Itu di era itu, di zaman itu perempuan tadi nggak boleh apa? Nikah. Ya, setelah begitu terus kita ngamal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Kita ngerti maknanya guru itu agar. Jadi apa? 3 kali masa suci apa? 3 kali masa suci. Jadi misalnya diceraikan hari ini hari apa? Kamis ya? Misalnya perempuan tadi diceraikan hari ini Kamis, posisi suci. Berarti suci, haid, terus apa lagi? Suci, haid, suci, terus atau fil haid ini sudah apa? Iddahnya selesai. Karena sudah mengalami salah satu agar 3 kali masa apa? Suci. Itu maknanya salah satu kuruk itu. Salah satu apa? Agar. Tapi kalau diceraikannya pas haid, misalnya hari ini pas perempuan tadi haid, hari ini haid hari kedua atau pertama. Biasanya haid misalnya 6 hari, berarti di masa 6 hari itu nggak dihitung, karena haid tidak dihitung daripada iddah. Dan memahami begitu kan tidak bisa tanpa pertolongan ilmu tafsir, karena kalau secara ilmu lughat kan salah satu kuru'in misalnya. Ya tarobasna, menang sopo nisa, atau menang sopo mutallaqat, tarobus maknanya menang. Kan kita tidak tahu menang dari apa, bisa menang dari aktivitas, menang dari ngomong, menang dari apa enggak tahu. Tapi yang mujma' alaih itu di bab mutallaqah apa? Tidak boleh nikah, berarti tarobus anin nikah, menahan diri supaya tidak melakukan apa? Nikah. Makanya ngendikan ulama-ulama, jika bertentangan antara makna lughat dan makna istilahi, pasti dimenangkan makna istilahi, karena makna istilahi itu sudah melangkai lughat, sudah melangkai apa? Lughat. Tidak boleh di Quran dimaknani lughat itu nggak boleh. Kalau dimaknani lughat ada kacau semua. Karena kan nggak ada pembakuan. Makna lughat itu artinya kan nggak ada pembakuan. Misalnya gini, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Terus memaknani as-sholat lughatan ad-du'a, ya, atau wa aqimus sholat. Berarti yang penting kamu melakukan doa. Maka sholat lughatan ad-du'a, kan kacau semua. Ya sama, tarobus lughatan misalnya apa itu al-intifaf misalnya, menahan diri, itu kan nggak ketemu rumusnya. Di bab mutallaqat tentu tarobus artinya apa? Tidak boleh nikah. Apa? Tidak boleh nikah. Karena dia statusnya masih iddah. Lah iddah pun secara lughat maknanya mau hitungan. Iddat itu maknanya apa? Hitungan. Ya karena lagi dia harus menghitung harinya di mana dia tidak boleh apa? Nikah. Ya intinya itu di bab-bab seperti itu harus pakai mana apa? Istilahi ya, harus pakai mana apa? Istilah. Ini jenengin apa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amalu bima fihi ba'dal fahm.
Nanti kalau suwon nih, soalnya fikih ya minimal takrib niku ngotok. Orang tuh udah bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fikih, karena kan tadi di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Seorang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafadz Quran itu mujmal. Seorang lagi ya, turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah, makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah, karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafadz Quran kan mujmal, hanya bilang wa aqimus sholat min ghairi bayani kaifiyatiha wa adadi rakaatiha wa waqtiha. Tapi kan Quran tinggal bilang wis pokoke koyo sing dilakoni kekasihku yaiku Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul karena tadi lafadznya mujmal kan, kita wa aqimus sholat kan kaifiyahnya enggak disebutkan, waktunya enggak disebutkan, ada rakaat enggak disebutkan. Mereka juga sama. Adna syikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan enggak disebutkan. Tapi itu enggak punya akibat sama sekali, karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab ilmu tafsir orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih apa? Diwakili apa oleh fikih. Misalnya syurutun nikah, kada arkanun nikah, kada, terus sholat duhur itu begini. Nah fikih ini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya jadi saya ulang lagi ya, lafadz Quran mujmal itu nggak apa-apa. Ya mujmal itu bisa dari segi lughat. Apakah ini istilahi apa lughawi atau kefiyah kayak tadi zakat, wa'atu zakat. Kan Quran tidak nerangkan, nisabnya enggak diterangkan, al-qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas, oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing satu nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat, tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail, soalnya bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini, kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melafadzkan mujmal, yaitu ngendikan apa? Wa'adus zakat, apa? Wa'adus zakat. Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin ya, kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafadz mujmal kamu paksa kayak apa, ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat, kaifiahnya sholat saja dimulai takbir di akhir salam kita tidak tahu, adat rakaatnya tidak tahu, di waktu kapan tidak. Quran hanya ngendikan wa aqimus sholat. Jadi walaula fi'lu Rasulillah, walaula ahwalu Rasulillah, walaula kata wa kata, kita mana tri kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum. Karena secara lughat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikumus siyamu, terus bukanane ai kutiba alaikum al-imsak. Imsak dari apa kan? Tapi kalau siyam maknanya syar'an atau istilahan, al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila ghurubis syams. Itu pun masih ada masalah, muftirat itu apa saja. Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti nggak boleh tidur kan ya repot. Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cangkruk, nggak boleh cangkruk kan berat bagi kangkang. Wong serah bahagia hiburannya bengak-bengok. Makanya problemnya pondok itu agak bengak-bengok. Itu orang nggak bahagia, itu memang solusinya. Mau delok dangdut ditakzir pengurus, mau maksiat takut Allah. Hiburannya akhirnya ya maksiat model baru bengak-bengok.
Itu kan ya maksiat ganggu orang itu. Dengan kira gak maksiat ya maksiat ganggu orang, tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orangnya, gak pati mukallaf. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah itu. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah, dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tidak ngerti kefas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat, ya kenapa maghrib 3, dari subuh 2, Quran semuanya hanya wa'aqimus. Setiap kita bisa apa coba? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena tidak pernah ngaji. Ya tidak semua sih orang kota yang alim ya banyak, tapi rata-rata ketika mau wangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU, mau wangkel be khurafat NU, mereka golek dalil pitung dina 40 dina dalil NU sing jenis itu ya golek dalil karena ono dalil itu golek ya bodoh dini, tapi tidak NU yang kayak Gus Furda. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat toh. Karena orang dalilnya kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalilnya itu jelimet persis yang dikersakno NU. Kalau dia ada dalilnya, pitung dia ada dalilnya, 40 hari ada dalilnya, 100 dina ada. Bagi peneliti hadis kan, masa iya kok sedetail itu? Terus berkat ada dalilnya itu. Kan ya repot kalau kakek dalil juga repot juga. Orang kan curiga. Wah, kok so persis dalilnya gitu. Saya kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jatuh-jatuhnya. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulum tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah. Sunnah karena kita ada ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran etikan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kefiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitas. Itu saja fikih juga agak lengkap, kan hanya ngetikan af'alin maksuso, aqwalin maksuso, terus diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar musola, diwarai carane maca Fatihah, carane ruku, cara. Gak cukup, kitab takrib juga coba sampai nih sholat itu sedurunge ngaji takrib sebelumnya kan berarti jasanya takrib atau jasanya guru-guru madin itu guru mati. Sebelum kamu kenal takrib, sholat kamu kan sudah benar, bahkan menurut saya lebih benar daripada setelah ngaji takrib. Karena setelah ngaji itu kasusnya itu biasanya ngerti naik sunnah terus ditinggal. Kamu ketika kecil mau subhana rabbiyal azim terus ping 3 karena nggak ngerti kalau itu sunnah. Lengkap, paketnya pasti lengkap. Kecil, mau tahiyat mesti lengkap. Misalnya ala sayyidina Muhammad. Gara-gara ngerti sing wajib mau sholawat dengan Nabi Muhammad itu kan mulai korupsi wala alihinda kama sholatanda. Jadi kasusnya justru setelah ngaji ya Pak, kasusnya justru setelah. Makanya guyonannya pondok yang melahirkan orang-orang fasik amatir. Karena dulu ketika belum mondok itu banyak yang sholat itu, paket sholatnya pasti lengkap. Bapak kangkang kecil ketika wudhu dulu mesti basuh kuping, telinga. Tapi setelah ngaji ngerti anak itu sunat, banyak yang enggak. Berarti lebih baik kalau lebih buruk. Lebih buruk. Ya saya ulang lagi ya, jadi percontohan itu segala-galanya. Tadi misalnya kita ngerti sholat itu lewat takbir, itu pun tidak segala-galanya. Karena kita ngerti sholat benar justru sebelum ngaji apa? Takrib. Yang nyontoi siapa? Ya orang tua kita, guru kita di musola, guru kita di surau. Ya anggap saja seperti itu zaman sahabat. Qabla nuzulil Quran itu kayak sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Seorang lagi qabla nuzulil Quran itu sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Nabi sholat indal Ka'bah, Nabi ketika ketemu Abu Jahal diinjek-injek juga ketika sholat. Jadi sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Suatu saat ada perintah wa aqimus sholat, kan terus clear apa? Ndak kok wa aqimus sholat kemudian Allah nyuruh presentasi kayak seminar itu ndak ya, sebelumnya sudah ini kaifiyah sing ma'rufah.
Paham ya? Terus Allah tinggal ngendikan wa aqimus sholat. Zakat juga sama. Tradisi-tradisi yang lain juga sama. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan, tidak ada adat jahiliyah yang bagus kecuali Islam menambahkan itu sebagai kekuatan Tapi kalau adat jahiliyah yang buruk, Islam menyuruh ditinggalkan. Karena adat jahiliyah yang bagus itu ya banyak. Kayak silaturahim, sakho. Makanya ketika Nabi awal jadi Nabi ya, Sayyidah Khadijah kalau muji kanjeng Nabi, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau tidak usah khawatir. Ini Nabi hari pertama jadi Nabi. Nabi hari pertama jadi Nabi dan beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah apa? La yufzika wa abadan. Kamu tidak akan dihinakan Allah. Kamu adalah orang innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu menanggung beban. Ya misalnya kita jadi kiai atau jadi pengurus pondok, ada selokan macet ya kita yang tanggung jawab, pada listrik mati kita yang tanggung. Jadi kita ngambil tahmilul kalla, ngambil peran yang berat, ya ngambil peran yang ya kita ambil alih. Wa taksibul makdum, nyari pekerjaan orang yang nganggur atau yang di PHK. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu menolong orang-orang yang sedang punya musibah. Itu kan perilaku yang zaman jahiliyah sudah ma'rufah bahwa itu baik. Nah perilaku yang sudah baik ini Islam menambahkan atau melegalkan itu sebagai syariat Islam juga. Karena Islam itu menganjurkan sesuatu yang Islam itu kan terkuncinya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah yang jelek ya sudah partainya al mungkar, disuruh ditinggalkan. Tapi apapun itu kan ini sudah ada kefiah yang ma'rufah. Sehingga tidak ada ceritanya sahabat ada ayat wa aqimus sholat ya Rasulullah mahiyas sholat, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena qabla syariat Islam sholat 5 waktu itu sudah ada sholat meskipun nggak menjadi fardu dulu, misalnya rakaataini fil laili wa rakaataini fin nahar, tapi ini sudah ma'rufah. Makanya sahabat nggak ada di riwayat tanya mahiyas sholat wa ma, tidak ada. Ya terus setelah ada sholat yang formal ini kayak 5 waktu, sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Seorang lagi sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Nah karena adanya sahabat ini jamaah, ini ngenakno kanjeng Nabi. Ngenakno kanjeng Nabi artinya gimana? Nabi tinggal ngendikan gini. Ini gara-gara kangkang ratu jamaah itu malah ribet. Gara-gara sering jamaah, misalnya jenengan sering makmum Mbah Ghafur. Gara-gara sering jamaah dan hampir pasti jamaah sahabat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi ra perlu presentase sholat, gak perlu seminar yang setain rara sholat, terus bocah ruku'e dibeneri, pas ruku'e itu kurang biluk. Nah kiai desa kan sampai anak sujud tuh di petak dasi, kurang ables. Gak perlu begitu, kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Wes dong gue sholat itu persis tak delok aku. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek Mbah Ghafur kan ya kepenak. Waktu kita kangkang misalnya sergap bilang Mbah Ghafur di rumah. Apane ora kuare kok jahiliyah. Ya adat karya itu jahiliyah karena masa guru sama murid dulu apa? Gurunya. Jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar, ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan, ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya guru-guru itu jelas jahiliyah, itu adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal Gus Ghafur memaafkan sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowone kiai, apa legowone kiai, tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap salah. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa? Salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Ghafur gak terlambat, min awalil amri ngaji. Mbok maknani. Kan Gus Ghafur tinggal bilang, dia terkip koyok sing tak wacakno. Makna koyok sing tak wacakno.
Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji tidak fokus, kan nggak bisa ngintikan gitu kiai. Ya coba saya ulang lagi, andai kan kita ala kaifiyatin mardiyah, agak dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, besok pun ngajar, harpan-harpa, nggak ada yang ketinggalan, kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harpan-harpa. Pola ngedikan saja di mana nih, lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'alum, harpan-harpa. Kan kayaknya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Perkipnya juga seperti yang saya. Tapi gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, bahkan tanya halaman, kan tidak kok. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, nggak ada yang pelengah Anda. Itu fokus. Ya sudah, akhirnya Nabi kalau sahabat ngendikan tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya, ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya, masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Saya ulang lagi, mesti beliau-beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi Kiai saiki itu yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak fokus, bahkan halamannya datang. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya, mesti mereka sering tuh dengar kata-kata wasami'ahu gunaya wa wa'ahu qalbi. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, lagi datangnya awal fokus, sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan-harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Harfan-harfan. Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Jadi Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir, Fatihah, gini gak perlu karena mereka ngerti. Misalnya gak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu maghrib, isya, subuh, siriyah, zuhur, asar. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh jumlah Nabi nak maghrib jariyah, isya, subuh jariyah, nak zuhur itu siriyah. Jadi gak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua, ada jariyah, ada siriyah, terus dites, bukan naikkan kelas, gak perlu seperti itu. Karena anak santri sertai goblok, itu mesti sering terlambat atau tidak fokus. Karena kiainya nggak berani bilang, kayak mau coba kitab koyok aku, nggak berani bilang gitu. Dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu. Oke, error perkara telat asal, yang pengurus error perkara pen rapi apa, ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis di ahli dhabti. Ahli dhabti itu wong gak ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dhabti. Kuat tuh zakir, otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang nggak ODGJ, tidak orang terduga gangguan jiwa. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tuanya mulai bosan miserly. Ini kan orang-orang masalah. Tapi buat terang nganti mati juga gak paham dia. Dulu udah ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi dulu tuh modern sekali, tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang gue anak ribet. Wong kiri nono sing rokok, macam-macam. Nah, jajan dibagi rebutan. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya tadi, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burungku terbang. Itu juga yang dimaksud Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Aw alqasama wa huwa syahid.
Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu tahu betul. Enggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali di pengajian. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu enggak berani. Gimana cara berani? Datangnya terlambat, halaman tidak tahu, materinya tidak tahu. Ya kan nggak berani kayaknya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya dan berani gimana? Ya enggak. Jadi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartur bisihati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna udrin. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna udrin, apalagi udzur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat siddatil khawfi dan kaifiyahnya jamaah, itu dalilnya Imam Ahmad ya. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat siddatil khawfi dan kefiahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu nggak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong syiddatil khaufi kok sholatnya kefiahnya tetap jamaah. Padahal angele koyo opong pas perang kok jamaah. Anak-anak setai gak perang aja gak jamaah. Itu kalau gak fasik resmi tidak bisa. Udah fasik masih apa? Resmi. Kan kefiahnya sholat siddatil khawfi, coba ada yang hafal Quran kan, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu asfa fa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu falisallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Itu kan jelimet sekali demi jamaah, sampai ada kefiah jelimet sekali kan apa demi itu. Terus mengilhami Imam Ahmad, gak mungkin kefiah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menghentikan sarton fisihhatis. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jamaah. Itu ya bagian dari memahami Quran. Ya jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lugawi. Saya ulang, tidak boleh pakai makna apa lugawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimus sholat as-sholatu hutan ad-du'a. Ya kacau semua, terus orang enggak sholat rukuk sujud madem mulon dungo, kacau semua kan. Iya kan? Kacau sekali kan, kacau sekali. Makanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kefiahnya ya saji sudah. Sini bahwa faidatu atawassul ila fahmi ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal. Ya kayak tadi misalnya tarobus nih gue bab kita, yang mana nih tarobus bukan dikira al-imsak anisya atau al-imtifaf anisya. Kita pastikan tarobus adalah mudah di mana perempuan nggak boleh nikah karena dia mengalami iddah, baik iddah mutallaqah atau iddah ditinggal mati. Nah kalau menuruti makna lugat, makna tarobus ya intifaf atau menahan diri atau menang dengan waktu tertentu. Kan nggak boleh seperti itu, harus menang opo karena harus ditentukan. Yaitu nggak boleh apa? Nikah. Nah terus yang wasamrotu atau masuk. Ganti-ganti wasamrotu atau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamrotuhu utawi wahe ilo tafsir. Iku atama suku cecekelan bil arwati kelawan tali al-wuthqa kang kuat. Wal fauzu lan markole bisa adati kelawan kebegjaan bidaro ini ing dalem desa loro. Wa wadi'uhu utawi wong kang nyelehake ilmu tafsir. Iku Allah Ta'ala mahalur suka Allah. Wa nabiyuhu lan nabine Allah. Alaihi kumuga tetap mengatasai nabi as-salatu utawi amri rahmat ta'dim wa salamu lan keselamatan. Bahwa mengko utawi ilmu tafsir iku ilmu ilahiyun kang bangsa pangeran nabawiyun kang bangsa kenabian. Wastimdaduhu utawi pengambilane ilmu tafsir iku minal Qur'ani iku tetap saking Qur'an nafsihi awak dheweke Qur'an wa sunnati lan yo kahanane Qur'an nafsi yo kahanane nafsihi yo kahanane Qur'an
wa sunnati lan sunnah wa asalibil arabi lan piro-piro uslub Arab wa masailu utawi piro-piro masalah ilmu tafsir iku ma perkara yustafadu kang den alap opo ma minhu saking Quran bayane ma min ahkamin nyatane piro-piro hukum wa aqaidah lan piro-piro akidah wa amsalin lan piro-piro perumpamaan wa mawa'idul lan piro-piro pitutur akan dikau wa nisbatuhu lan utawi nisbahe ilmu tafsir annahu iku sak temene ilmu tafsir minal ulumi saking pira-pira ilmu ad-diniyati ingkang basa agama bal raisuha balik utawi tafsir raisuha iku pemimpine ulumuddiniyah nikauniha krana anane ulumuddiniyah makhudatan iku ten alap minal kitabi saking kitab wa mutawaffiqatan lan kandek fil i'tidali ing dalam pertimbangan ba'dat subuti ing dalam sawise netepno alaihi ngatasi Al-Qur'an wa fadluhu lan utawi kautamane ilmu tafsir anahu iku yo sak temene ilmu tafsir min asyrafil ulumi saking mulya-mulyane ilmu wa ajalliha lan luhur-luhure ulum li'anna al-uluma krana sak temene ulum inama yang ing pamestine nama atas buku angin inama tashrufu angin inama tashrufu angin pamestine dadi mulya apa ulum bi syarafi maudu'atiha kelawan mulyane tema-temane ulum wa maudu'uhu utawi sasarane ilmu ilmu tafsir tafsir ajallu iku luwih agung wa asyrafu lan luwih mulya akan dikau Bismillahirrahmanirrahim wa amma bayanul hajati lan utawi penjelasane jelase hajat ilahi maring ulumul Qur'an ilahi maring ilmu tafsir ahli tafsir ilmu tafsir fali anna fahmal Qur'ani mongko kedue temen satune faham Al-Qur'an al-mustam li tak fali anna fahmal Qur'an mongko krono sak temen fali anna fahmal Qur'ani mongko krono temen satune memahami Al-Qur'an al-mustamili kang mencakup alal ahkami atas pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat allati kang hiya utawi allati midarus sa'adati pakai fatah madarus sa'adati utawi iku dadi pokoke madarus sa'adati iku dadi pokoke kebejanan al-abdiyati kang bangsa al-abadiyati kang bangsa abadi wahya utawi ahkamu syariah al-urwatu iku tali al-wuthqa kang kuat amron iku wa amma amrun wa ya al-urwatu amrun asir utawi ilmu tafsir iku amrun utawa amrun asirun ay fahmul Qur'ani wa amrun asirun terserah lah Pak ini udah terus obat dari mubtada yang dibuat utawi tafsir amrun perkara utawi tafsir amrun iku perkara asirun kang angel layah tadi kang ora majul layah dada kang ora iso den tunjukno apa ilahi maring amrin asir layuh tada kang ora iso dadi pituduh apa ilahi maring ilmu tafsir illa bitaufiqi kejaba kelawan taufik minal latifi saking zat kang lembut al khabiri zat kang zat kang bijak ditambahi tur biasanya ada di Jawa kalau ada sifat kedua ketiga gimana tur misalnya ja'a zaidun alimun sabiyun mujahidun apa biasanya itu alimun misalnya ja'a zaidun ya al-alimu al-mujahidu atau khabar ya sama salah zaidun alimun mujahidun biasanya kalau khabar kedua atau sifat kedua ditambahi tur ya zaidun itu alimun sing alim mujahidun tur iku
Mujahid sakhiyun tur iku wong sing lomo, atau sifat misalnya Zaidun al alimu al as-sakhiyu ya sama seperti di sini. Minal latifi sange dat sing halus, al khabiri turidat kang bijak, turidat kang khabir itu bijak sama, mananya khabir sama hakim itu mirip. Kalau hakim itu dari kata hikmah, semua yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Kalau khabir dari kata khubra, khubra itu detail, khubra itu detail. Makanya di fikih diterangkan jika ada hal-hal yang jumbo, yang mirip-mirip, maka yang didengar itu qaulu ahli khubra, apa? Qaulu ahli khubra, orang yang spek, yang spesialis. Ya, jika ada sesuatu itu janggal, yang didengar apa? Qaulu ahli khubra, apa kalau disebut apa? Qaulu ahli khubra, orang yang apa? Detail, orang yang apa? Detail. Ganti-ganti. Hatta ina sahabat. Hatta inna sahabata, sehingga saat temene sahabat radhiyallahu anhum iku ala uluwi ka'bihim, Enggak, itu belum khabar. Ala udwi kaki Ala sertane dhuwure kakine sahabat, terus sertane dhuwure asline kabul maknane polo, nggih mungkin makna macet. Terus ala uluwi ka'bihim sertane ing atase luhure derajate sahabat, fil fasohati ing dalam fasohah, wa istinarot wastinari hamzah wasal hamzah wastinaroti lan fil fasohati wastinaroti kulubihim lan padani batin-batine sahabat, wastinaroti bawatinihim lan cahayane pira-pira batine sahabat, bima kelawan perkara asyraka kang mencorong apa ma alaiha ing atase bawatinihim, min miskatin nubuwati, saking lampune, saking damare kenabian. Kanu ana sapa hatta ina sahabat iku kanu khabarnya inna, tadi kan belum punya khabar, iku kanu iku ana sapa sahabat, ana iku kasiron akeh, enggak usah kasih romaklan akeh banget iku yarjiuna ilaih, kasiron ma akeh banget, iku yarjiuna, iku kasiron ma akeh banget, iku yarjiuna, iku yarjiuna merujuk sapa para sahabat, rujuk para sahabat ilaihi maring Jing Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisuali kelawan pira-pira panyuwun, buatan bisuali kelan takok, antara bisuali kelan takok, bisuali kelawan pitakon an asya'a saking pira-pira perkara, lam yu'arriju kang ora memahami sapa sahabat alaihi. Lam ya'rif itu enggak bisa naik atau lam ya'ruju ya. Lam ya'ruju atau lam ya'arruju. Maksudnya itu tidak unggah-unggahan aja. Kalau dalam bahasa Jawa itu sekaya itu ora unggah-unggahanmu, maksudnya gak levelmu, apa betul apa? Level. Ya mana murate yo lam ya'ruju ora memahami sapa sahabat alaihi yang atas asya. Lam yu'ariju ora memahami sapa sahabat alaiha ing atase asya. Tapi itu makna murad ya, maknane arujan naik no. Itu tidak kelasnya, tidak unggah-unggahane maksudnya gini, sahabat yang notabene itu orang-orang yang fasoha, notabene juga orang Arab asli. Ini kan Sayyid Muhammad berteori tafsir itu amrun asir, salah lagi, tafsir itu amrun asir. Ya, kalau kita orang Indonesia dibilang asir kan tidak janggal, bahasa kita ada bahasa Arab, kita ada menangi Kanjeng Nabi, terus logis ya kalau kita dibilang apa asir, untuk memahami tafsir itu kita dibilang asir itu logis. Bagaimana dengan sahabat yang bahasanya bahasa Arab, setiap hari ketemu Rasulullah, tapi kata Sayyid Muhammad ya asir juga, buktinya dalam banyak hal mereka masih tanya Nabi. Andai kan itu sesuatu yang gampang kan nggak perlu tanya Nabi. Jadi itunya sahabat yang katanya fasoha, yang katanya ini itu kan ala ukului kabihim fil fasoha wastina roti bawatinihim bima asyraka alaiha min miskatin nubuwah, itu kasih Roma dalam banyak hal ternyata masih tanya Kanjeng Nabi. Berarti kan benar-benar ilmu tafsir itu amrun asir, yang sahabat yang dekat Nabi bahasanya Arab dan mereka fasoha itu saja masih banyak yang nggak tahu. Paham ya? Artinya tesis kalau
itu amrun asir itu nyata. Oh. Paham ya? Kesimpulan kalau ilmu tafsir amrun asir itu nyata, dan yang itu enggak hanya kita yang alami, bahkan sahabat. Bahkan apa? Sahabat. Nanti disebut apa? Kanu katsirum ma yarji'una ilaihi bisu'al anasya lam ya'rufu 'alaiha. Walam tasil afwamuhum, kalau terus lagi walam tasilan ora tok opo afhamuhum. Walam tasilan ora tok opo afhamuhum pira-pira pahami sahabat ilaiha maring ikilah asya. Kama gadin perkara wako akang tumiba apa mali Adi bin Hatim, kedue Adi bin Hatim fil khaitil abiyat ing dalam maknane benang sing putih wal aswad lan benang sing ireng. Sapa sing hafal Quran ngene apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Adi bin Hatim itu orang terpelajar, orang pintar. Tapi sahabat saat itu ya yang lugu banyak. Jadi kalau malam tuh masang benang putih, benang fisik itu memang benar-benar benang putih sama benang apa? Hitam. Jadi anggar bar mangan, jagungan didelok naik cek ketok ta ora. Anggar ketok berarti masih apa? Boleh makan. Anggar wis ketok berarti enggak boleh. Ya dulu kan nggak ada pengumuman imsak, nggak ada jam, jadi delok kok anggar mincang benangnya, ya kalau masih nggak kelihatan berarti masih boleh makan minum. Kalau sudah ada, kalau kelihatan nggak boleh. Ya dia memahami fisik memang benang merah, apa benang hitam dan benang apa putih. Sampai tanya Rasulullah terus Nabi ngendikan, kita nawisa datu kari itu, wah gue keselan delok benang. Nabi ngendikan itu segitu maksud Allah fajar sotik sama fajar apa? Katib. Tapi saat itu Adi bin Hatim itu gak paham ya, beliau masang benang fisik. Kenapa masang benang apa? Itu kan bukti bahwa makanya saat tadi bilang nggak bisa Quran dipahami dengan makna lugawi. Kalau makna lugawi berarti khoyat ya benang, aswad ya hitam, abyad itu putih. Berarti kita tinggal masang benang hitam dan benang apa? Putih. Tapi ternyata makna istilahinya yang dikehendaki Nabi makna syar'i yaitu apa? Fajar sotik dan fajar apa? Katib. Makanya itu kama waqa'a li Adi bin Hatim fil khaitil abyad wal aswad. Artinya saat itu beliau memahami sebagai benar-benar benang hitam dan benang putih. Terus Dawi Said Muhammad wala sakala ranal kamamani maujud ana ing sak temene kita iku muhtajuna iku butuh banget. Butuh kabeh ilama maring perkara kanu kang ana sapa ashabu Rasulillah muhtajina butuh kabeh ilahi maring ma wa siyadatan lan hajatuna iku hajatan siyadatan hajat sing tambah. Kalau sahabat saja butuh penjelasan Nabi dan mereka masih tanya-tanya Nabi, dan mereka fasohah, mereka punya miskatin nubuwah, apalagi kita, apalagi malah lebih dari itu, waziyadah maksudnya malah lebih. Artinya kalau sahabat untuk paham saja butuh tanya Rasulullah, paham ya? Kalau sahabat untuk paham Quran saja butuh tanya Rasulullah, pada mereka ala kului ka'kihim bil fasoha. Mereka punya miskatin nubuwah karena dikata dengan segala kelebihan mereka saja masih butuh tanya. Apalagi kita, jadi apa? Wala syakka anna muhtajuna ila ma kanu muhtajuna ilaihi nawa. Wes, pun kita tutup.